Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu Waalaikumsalam wassalamu ala warahmatullahi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Sivitas Akademika, dari rektor sampai ke para dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama di Cilacap dan di Jakarta, yang saya hormati Bang Adin Jauharudin, Ketua Umum PBPMI saya, hingga hari kiamat tetap ketum saya, karena saya banyak sekali pengalaman internasional, semuanya dimulai dari pertama kali adalah diberikan tiket oleh Bang Adin ke Vietnam, saya ingat sekali. Setelah itu udah nggak kebendung nih Bang Adin. Mungkin saya lebih sering ke luar negeri daripada Bang Adin, karena Bang Adin banyak ngurus basis di Indonesia. Saya dikasih kesempatan luar biasa, waktu itu masih sangat muda. Bang Adin kasih tiket untuk pergi ke Vietnam, ada acara pertemuan konsorsium anak-anak muda seluruh Asia Tenggara kalau nggak salah waktu itu. Terima kasih. Yang saya hormati Bang Nurul Huda. Ini juga saya pernah ke Jepang juga sama Bang Nurul Huda waktu itu. Ini kalau nggak salah fotonya selfie bareng saya nih, tapi sayanya di crop gitu. Yang saya hormati seluruh panitia dan DPM mahasiswa baik di dua perguruan tinggi ini. Topiknya adalah soal peran mahasiswa dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Bang Adin udah menjelaskan banyak banget, makanya saya ambil sudut pandang yang berbeda. Buru-buru saya merubah banyak materi saya karena agar tidak bertabrakan dengan materinya Bang Adin. Ini problemnya jadi junior dan problemnya pembicara kedua. Jadi kita harus ngikuti tone pembicara pertama. Jadi pembicara pertama ngomongin apa, kita geser dulu. Saya padahal minta yang terakhir tadi tuh, aduh. Jadi mungkin saya akan lebih banyak bicara on the behalf of GNLD Berkreasi ya, atas nama Gerakan Nasional Literasi Digital, bukan asisten staf khusus presiden. Tentu saja kalau sebagai asisten staf khusus presiden, saya juga pertama nggak nyaman ngomonginnya, yang kedua juga mungkin secara topik, esensi topik, substansinya juga lebih cocok kalau saya ngomong sebagai Wakil Ketua Umum Gerakan Nasional Literasi Digital Berkreasi. Topiknya adalah Optimizing Digital Crowd for the Better Youth Participation in Open Government. Jadi, tapi ini lesson learn-nya from COVID-19, gimana sih optimalisasi crowd digital yang dimiliki oleh anak-anak muda Indonesia agar partisipasi anak muda dalam pemerintahan, ini kan ada open government ya, hadirnya teknologi digital ini bikin anak-anak muda punya kesempatan untuk bisa lebih banyak aktif dalam demokrasi dan pemerintahan. Jadi jadi topik yang saya angkat adalah ini. Ini topik mendadak, buru-buru, agar berbeda dengan yang dibicarakan oleh Bang Adin. Oke, sebelumnya ini saya mau ngomongin soal Indonesia Democracy Index 2020. Ini sebenarnya International Democracy Index. Jadi di seluruh dunia itu hampir semua negara indeks demokrasinya itu turun semuanya. Indonesia juga ikutan turun, bahkan ini disebut sebagai yang terburuk sejak 14 tahun terakhir. Tapi yang terburuk ini, kenapa 14 tahun terakhir? Karena EUI ini memang bikin penelitiannya baru sejak 14 tahun terakhir ini. Tapi yang turun, yang indeks demokrasinya turun itu nggak cuma Indonesia. Semua negara di dunia itu indeks demokrasinya turun. Kalau ditanya kenapa, jawabannya adalah karena kegagalan menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19. Negara-negara yang cenderung berhasil menyelesaikan COVID-19, indeks demokrasinya naik. Contohnya, kalau dalam riset ini adalah Jepang, Kanada, kemudian Taiwan, Vietnam, itu kan negara-negara yang berhasil menyelesaikan urusan-urusan COVID, itu indeks demokrasinya naik. Tapi untuk Indonesia, karena mungkin masyarakat banyak yang tidak puas dengan urusan pandemi dan lain-lain, indeks demokrasinya turun. Yang menarik adalah semua negara yang indeks demokrasinya naik itu adalah yang penyelesaian COVID-nya bagus. Tapi semua negara yang indeks demokrasinya turun itu gagal menyelesaikan COVID-19. Kegagalan menyelesaikan COVID-19, kebanyakan permasalahannya justru hadir karena permasalahan-permasalahan politik. Jadi ini kayak apa ya, kontraproduktif ya. Artinya dua hal ini, atau ambil tiga deh. Demokrasi, pandemi,
demokrasi, pandemi, dan indeks demokrasi ini kok jadi kayak saling berpengaruh satu sama lain. Nah, ini saya kasih beberapa contoh ini how social media benar-benar merubah atau punya peran besar banget dalam isu-isu sosial, terutama isu sosial politik, dari mulai Arab Springs misalnya yang di atas ya, pojok kanan atas ini Arab Spring, Brexit, keluarnya keluarnya Inggris dari Uni Eropa, kemudian konflik antara Hong Kong dan China, kejadian 212 di Indonesia, terus kemudian Black Lives Matter nih soal gerakan anti rasisme di Amerika yang kemudian berlanjut anti Islamofobia dan gerakan Stop Asian Hate, pokoknya semua yang kaitannya dengan isu-isu rasial, isu-isu keagamaan itu akhirnya muncul gara-gara Black Lives Matter ini. Ada juga saya pasang foto Pak Jokowi dan Bapak Barack Obama, nih dua presiden yang terpilih karena sosial media. Artinya dari gambar ini kita bisa tahu bahwa social media itu indeed affect social issues gitu, benar-benar berpengaruh terhadap isu-isu sosial. Ini juga contoh yang lain, gerakan kemahasiswaan itu udah mulai pakai hashtag juga ya, hashtag reformasi di korupsi ini. Gerakan di Jogja ya, Gejayan Memanggil, artinya publik benar-benar menyadari bahwa demonstrasi berjilid-jilid itu bisa jadi kalah dampaknya ya dengan hashtag yang viral gitu. Jadi hashtag yang viral itu bisa merubah kebijakan jauh lebih cepat daripada demonstrasi mahasiswa yang mungkin berjalan terus-menerus. Nah, karena kita ngomongin soal bagaimana sih optimalisasi digital crowd untuk demokrasi dan pemerintahan yang lebih baik, maka teori yang saya pakai adalah teori soal digital demokrasi atau demokrasi digital. Kalau menurut ini ya, Jen AGM sama Van Dijk ini, digital demokrasi itu bisa didefinisikan sebagai pursuit and practice of democracy in whatever view using digital media in online and offline political communication. Jadi sebuah upaya dan praktek demokrasi dalam banyak sudut pandang apapun menggunakan media baik online menggunakan media digital baik online maupun offline political communication. Jadi komunikasi politik yang dilakukan baik itu online maupun offline, tapi komunikasi politiknya itu dimulai dari ruang digital, itu disebut sebagai digital demokrasi. Jadi hadirnya new media, internet, kemudian ada demokrasi, muncul ada namanya digital demokrasi. Nah, di digital demokrasi ini unik banget. Keunikan pertama adalah youth participatory atau partisipatory anak muda itu jauh lebih terbuka daripada dulu. Dulu kita tidak bisa menyampaikan pendapat kecuali demonstrasi terus-menerus, kemudian diberikan akses untuk audiensi ke dalam misalnya ya. Saya juga dulu pernah demonstrasi misalnya di DPR RI, kemudian diperkenankan masuk ke dalam dan menyampaikan masukan-masukan kepada DPR RI. Sekarang tidak perlu melakukan itu, cukup bikin satu surat terbuka untuk presiden. Ada potensi surat tersebut sampai ke presiden kalau viral. Anak muda yang bikin berita-berita atau bikin konten yang mengkritisi kebijakan tertentu atau mendukung kebijakan tertentu juga punya potensi kebijakan tersebut dibaca. Kalau pakai teorinya Helen Margetts ya soal jadi Helen Margetts itu punya teori namanya micro donation atau donasi mikro, donasi kecil. Jadi kalau kata Helen Margetts yang namanya social media itu facilitates tiny acts of political participation. Jadi kalau kata Helen Margetts, social media itu memfasilitasi anak muda untuk bisa punya partisipasi politik yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kenapa partisipasi politik ini bisa lebih besar? Sebagai contoh misalnya gini, tiny acts, contoh tiny acts-nya, contoh aksi kecil itu adalah partisipasi politik anak muda. Contohnya, pemerintah bikin kebijakan, anak muda kasih komentar, misalnya komentar di akunnya Sekretariat Negara atau komentar di akun kementerian, misalnya menolak satu kebijakan tertentu, kebijakan itu bisa berubah. Nah, komentar itu kan sebuah tiny act ya, sebuah langkah kecil, itu donasi mikro, tapi bisa berubah kebijakan. Atau contoh lainnya adalah kita ikut
menandatangani petisi online di change.org gitu ya. Kan ada petisi online. Tanda tangani petisi ini jika kamu tidak setuju dengan kebijakan ini gitu ya. Misalnya kalau ada ratusan ribu orang yang menandatangani petisi itu, bisa jadi itu jadi bahan untuk perubahan kebijakan tersebut. Nah, tanda tangan online ini kan juga Tiny X juga, micro donation, donasi mikro yang sifatnya aksi kecil, tapi ternyata bisa merubah kebijakan. Contohnya apa ya? Contohnya pembangunan ini, ada rencana pembangunan kayak tempat wisata di Pulau Komodo. Kemudian banyak masyarakat Indonesia yang menandatangani petisi online penolakan terhadap hal tersebut. Itu juga viral, banyak dikomentari, kemudian sampai kepada Kementerian Pariwisata, mungkin sampai kepada Presiden, dan akhirnya kebijakan pembangunan lokasi wisata di Pulau Komodo itu juga dihentikan atau dipertimbangkan kembali. Nah, ini menariknya digital demokrasi. Contoh digital demokrasi juga memungkinkan anak muda itu sebagai online legislator. Dulu kan kalau kita mau jadi legislator, kita ya nyalon dulu di DPR RI, DPRD gitu ya, atau ya calon DPD RI juga gitu ya, jadi senator, jadi legislator. Sekarang kalau kita mau jadi legislator, ya kita cukup aktif aja di sosial media, mengkritisi pemerintah melalui postingan-postingan atau memberikan komentar, nge-share berita dan sebagainya. Itu bagian juga dari kita anak muda sebagai online legislator. Ini intinya hadirnya teknologi digital, social media, Internet of Things, artificial intelligence dan sebagainya itu punya potensi untuk bikin anak-anak muda punya kesempatan untuk terlibat jauh lebih aktif daripada generasi-generasi sebelumnya. Ini pasar demokrasi, saya mau highlight satu hal saja. Pasal demokrasi dulunya itu loyal, tribalistik ya, berdasarkan kesukuan dan sebagainya. Sekarang jauh lebih flat lah, lebih nggak ada hierarkinya gitu ya. Kemudian pasar demokrasi itu dulunya pasif, sekarang demanding. Sekarang anak muda kalau mau memilih calon presiden tertentu, ya presiden itu harus sesuai demand-nya anak muda. Misalnya anak muda mau punya presiden yang jauh lebih kolaboratif dengan anak muda dan sebagainya, maka kita akan memilih presiden yang itu. Nah, itu berarti pasar demokrasi itu jauh lebih demanding daripada sebelumnya. Kemudian yang sangat terkait dengan anak muda adalah dulu komunitas itu didefinisikan berdasarkan letak geografis. Sekarang anak-anak muda itu didefinisikan komunitas itu by interest, berdasarkan ketertarikan, minat, dan sebagainya. Kalau dulu by geografi ya, dulu misalnya generasi muda Cilacap, generasi muda Jakarta. Jadi yang kuliah di Jakarta dengan kuliah di Cilacap mungkin punya karakter berbeda. Tapi hadirnya ruang digital ini, ada unlimited source of information di sana, ada exchanging culture atau pertukaran budaya yang luar biasa, kita udah nggak bisa lagi bedain ini mahasiswa Cilacap atau mahasiswa Jakarta, karena keduanya secara karakter terbentuk di ruang digital. Jadi local wisdom itu kayak didegradasi oleh universal values yang didapatkan oleh anak-anak muda itu di ruang digital. Maka komunitas itu tidak lagi berdasarkan letak geografis, tapi komunitas dilihat dari ketertarikannya. Misalnya kalau kita mau tahu nih, misalnya Rosana Aprilia nih ya sebagai moderator, kita mau tahu nih Rosana nih orang mana sih Cilacap. Bisa nggak kita membaca karakternya berdasarkan letak geografis? Itu nggak bisa. Kita hanya bisa melihat itu kalau kita ngelihat, oh ketertarikan dia di bidang apa nih? Dia aktif di organisasi apa saja? Dia ikut, misalnya dia suka olahraga atau enggak? Dia suka isu pada peduli lingkungan, tertarik apa enggak? Nah, jadi kita mulai mendefinisikan orang by interest, bukan by geographical area. Jadi teman-teman, kira-kira pasar demokrasi sudah bergeser begitu ya. Nah, kemudian kenapa tadi saya bilang bahwa topik pembicaraan kita adalah optimalisasi anak-anak muda yang ada di ruang digital agar bisa lebih berperan dalam demokrasi, karena ini ada teori soal digital resource ya, atau digital crowdsourcing, sumber daya digital. Jadi anak muda itu digital minded, anak muda itu memang isinya maunya ya aktif di digital aja. Mungkin waktu yang kita gunakan untuk di sosial media lebih banyak daripada waktu untuk kita berinteraksi secara langsung dengan teman-teman kita. Even kita sedang hangout sama teman-teman juga sambil pegang handphone gitu ya, dan sebagainya. Artinya kita digital minded. Karena kita digital minded, kita akan berkerumun di ruang digital. Itu namanya digital crowd. Kita menjadi kerumunan digital. Di mana-mana kalau ada crowd, kalau ada kerumunan, itu pasti ada resource, itu pasti ada sumber daya. Kalau orang berkumpul, itu pasti ada sumber daya. Orang berkumpul jadi pasar, orang berkumpul jadi terminal, orang berkumpul jadi
masjid. Semua tempat berkumpulan itu pasti ada sumber daya di sana. Berkumpul di masjid, kemudian ada dana sedekah yang bisa dikumpulkan. Berkumpul di masjid, bisa bareng-bareng melakukan kerja bakti. Berkumpul di pasar, ada jual beli di sana, ada transaksi di sana. Jadi dimanapun ada kerumunan, pasti bisa jadi sumber daya. Nah, karena anak muda berkerumun di ruang digital, maka ada teori namanya digital crowdsourcing. Sumber daya digital, gitu. Sumber daya kerumunan digital. Di ruang digital, kita adalah sumber daya. Suara saya hilang ya? Ini saya ganti pakai pindah ke smartphone. Halo? Mbak Rosana bisa dengar suara saya nggak? Iya, sudah bisa dengar. Oke. Oke, thank you. Nah, kita di pandemi COVID ini kan kita menghadapi ada namanya crisis related social system. Sebuah krisis yang terkait dengan sistem sosial. Pandemi COVID itu kan yang kita hadapi begitu ya. Nah, hadirnya kita di ruang digital sebagai crowdsourcing tadi harusnya bisa dioptimalin. Itu terutama anak-anak muda NU ya. Tadi Bang Adi udah highlight banyak banget anak muda ini perannya harusnya di mana aja. Ini beberapa tambahan masukan nih buat teman-teman anak-anak muda. Kalian di ruang digital mau jadi apa sih? Mau jadi sumber daya apa? Misalnya sensor resource. Kalian jadi sumber daya sensor ya yang ngasih informasi ke publik. Apa aja sih yang terjadi di sini, apa yang terjadi di sana. Misalnya zona merah di mana aja, berarti kalian itu sensor resource. Atau intellectual resource. Kalian hadir sebagai tokoh intelektual, sebagai aktor yang menjelaskan ke publik bagaimana sih kalau misalnya kalian fokusnya di keagamaan ya, misalnya bikin materi mengapa banyak fatwa ulama bahwa vaksin itu wajib. Nah, berarti kalian pada saat membicarakan itu di ruang digital, kalian hadir sebagai intellectual resource atau sumber daya intelektual di ruang digital. Bisa juga analytical resource. Kalian hadir menjadi analis di ruang digital. Membaca tren, kemudian menyampaikan tren itu ke publik. Membaca, kalau tadi ya soal data science, kalau kata Bang Adin itu, kita membaca data dan menyampaikannya ke publik, apa yang terjadi sehingga publik lebih memahami apa yang terjadi gitu. Menjelaskan soal algoritma dan sebagainya. Ada juga financial resource, ini namanya digital crowdfunding. Digital crowdfunding itu contohnya kitabisa.com ya. Mungkin saya mau nambahin tadi Bang Adin ada 5 aplikasi yang mungkin merubah karakter atau pola interaksi masyarakat yang dimediasi oleh teknologi. Ini saya tambahin satu lagi kitabisa.com. Kalau kaitannya sama isu sosial dan penanganan bencana dan sebagainya, kitabisa.com ini luar biasa. Sampai banyak meme gitu ya. Orang miskin dipelihara oleh negara, negaranya dicoret, diganti orang miskin dipelihara oleh Kitabisa gitu. Karena di kitabisa.com ini banyak banget gerakan-gerakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat gitu ya. Jadi kalau financial resource, kita di ruang digital hadir untuk ngasih bantuan-bantuan ke masyarakat berupa finance. Jadi namanya itu digital crowdfunding. Terus kemudian ada physical resource, sumber daya fisik ya, kita cuma bantu komentar, like, comment, subscribe dan sebagainya. Atau ini pilihan yang menurutku paling tepat lah untuk teman-teman di Unusia adalah kita hadir sebagai emotional and spiritual resource gitu. Di ruang digital kita hadir memastikan spiritualitas masyarakat tetap terjaga dengan baik, secara emosi masyarakat juga bisa terjaga dengan baik, sehingga bisa jauh lebih baik dalam proses kehidupan masyarakat. Nah, digital culture ini, budaya digital ini, kita nggak ngomongin soal human x human aja, bukan cuman bagaimana teknologi dan internet itu merubah pola interaksi manusia. Misalnya hadirnya Zoom meeting, oke, ini bagian dari digital culture. Ini interaksi antara manusia dengan manusia, tapi juga harus difahami bahwa dalam isu digital culture itu juga membahas soal bagaimana relationship between humans and technology.
Gimana sih hubungan antara manusia dan teknologi, bagaimana perkembangannya, bagaimana pertumbuhannya. Nah, itu kita bisa mengoptimalkan bahwa peran mahasiswa, peran anak muda ya secara spesifik mahasiswa dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah adalah memastikan ruang digital setidaknya komunikasi kita, interaksi manusia yang dimediasi oleh teknologi ini bisa secara optimal digunakan untuk keperluan-keperluan yang bermanfaat dan positif buat masyarakat banyak. Nih, nah, anak-anak muda NU ini perlu lebih banyak lagi yang menjadi KOL. KOL ini Key Opinion Leader. Kita yang memimpin opinion making di ruang publik. Pembentukan opini di ruang publik harusnya anak-anak muda NU yang bikin. Kelebihan kita apa? Kelebihan kita adalah kita profesional, kita mungkin punya latar belakang pengetahuan masing-masing, tapi hampir semua warga NU punya kapasitas keagamaan yang baik. Harusnya, misalnya kalau kita ngomongin psikologi agama, tokohnya harusnya lebih banyak orang NU. Kalau kita ngomongin soal vaksin COVID, kita ngomongin soal pembatasan sosial, anak-anak muda NU bisa ngomong menggunakan literatur keagamaan. Jadi dokter yang NU pasti bisa ngomong dari sudut pandang medis, tapi juga bisa sudut pandang keagamaan, itu kelebihannya. Jadi potensial banget anak muda NU itu untuk jadi KOL ini, Key Opinion Leader. Jadi KOL ini, teman-teman semuanya kalau mungkin baru dengar istilahnya, adalah is an authority figure on a certain topic. Jadi seorang figur yang punya otoritas berbicara dalam beberapa topik tertentu. Nah, ini hampir mirip dengan influencer. Jadi orang yang punya pengaruh di ruang digital. Tapi Key Opinion Leader itu beyond influencer, karena kalau KOL ini, dia biasanya punya kapasitas lebih bagus. Kalau influencer kan tugasnya hanya amplifikator aja. Tugas influencer itu hanya mengamplifikasi informasi. Jadi bikin informasi itu lebih banyak didengar oleh banyak orang. Tapi tugas KOL itu adalah opinion making, membentuk opini, membentuk gagasannya. Dan itu yang perlu dilakukan oleh anak-anak muda NU saat ini. Ini contoh Key Opinion Leader nih. Beberapa contoh dari Key Opinion Leader. Bisa dari pemerintahan, bisa dari politisi, bisa dari, kalau di Indonesia itu KPCPEN ya, Satgas COVID gitu ya, percepatan penanganan COVID. Bisa dari medical professional societies, kalau ini kaitannya dengan COVID-19 ini, Key Opinion Leader yang kaitannya dengan COVID-19. Jurnalis itu juga bagian dari Key Opinion Leader. Advocacy group itu juga bagian dari KOL. Nah, anak-anak muda NU itu posisinya bisa di banyak tempat. Intinya, apapun isunya, anak-anak muda NU harus terlibat. Dan keterlibatan itu jangan sampai kita cuma reaktif aja gitu. Ada informasi, kita bereaksi terhadap informasi itu. Harusnya anak muda NU yang membangun informasi itu. Nah, ini teorinya ya dari Paul Lazarsfeld. Ini kan soal Key Opinion Leader tadi. Biasanya media itu kan bikin berita. Nah, beritanya itu langsung diterima oleh publik sebagai penggiringan opini. Itu namanya one step flow of communication. Tapi kita mempercayai bahwa hari ini yang namanya komunikasi itu pakainya two step flow of communication gitu. Saya juga setuju sama Paul Lazarsfeld ini. Jadi perlu ada satu orang atau satu kelompok yang menjadi opinion leaders, yang dia menjadi second step dari flow komunikasi tadi. Media membicarakan apa? Nah, apa yang dibicarakan oleh media itu hadirnya dari apa yang kita sampaikan juga. Atau kita mengkurasi informasi dari media sehingga publik membaca sudah berdasarkan pilihan dari kurator-kurator itu. Jadi jauh lebih bagus gitu. Nah, problem dalam pendidikan keagamaan juga kan begitu ya. Kalau orang melakukan pendidikan keagamaan secara mandiri di ruang digital tanpa guru, itu potensi dia tersesat kan tinggi. Tapi kalau anak NU hadir mengkurasi pengetahuan di sana, itu pasti jauh lebih baik. Jadi terakhir adalah soal e-participation. Ini e-participation ini teori juga, Van Dijk juga yang ngomong. Jadi kalau anak muda mungkin Van Dijk ini taunya Virgil van Dijk ini ya, back Liverpool ya. Ini bukan, ini Van Dijk yang berbeda, tapi orang Belanda juga. E-participation itu the use of digital media to mediate and transform the relation of citizen to governments
and to public administration in the direction of more participation-based citizen. Jadi penggunaan media digital untuk memediasi dan mentransformasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Juga hubungan antara masyarakat atau warga negara dengan public administration, dalam tujuan untuk meningkatkan partisipasi yang jauh lebih aktif dari masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan, dalam demokrasi, dalam electoral participation juga ya, partisipasi pemilihan umum dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin saya perlu highlight, tambahkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Bang Adin. Intinya buat teman-teman semuanya, saya karena aktif juga di literasi digital, sangat berharap lebih banyak anak-anak muda NU yang terlibat dalam dunia digital untuk menjadi key opinion leader. Jadi jangan sampai kita hadir di ruang digital cuman ikut rame-rame aja atau bereaksi terhadap 1-2 isu yang sebenarnya nggak perlu terlalu menarik untuk diperbincangkan. Tapi kalau kita yang jadi key opinion leader, kita yang akan nge-lead informasi itu. Nah, dalam kaitannya dengan tema diskusi hari ini, tentang bagaimana kita menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau kita setuju, kita menyampaikan kesetujuan kita dan mengajak publik juga untuk setuju. Kalau kita tidak setuju, kita bisa kritisi dengan memberikan kritik-kritik yang jauh lebih transformatif dan kita yakini bisa merubah kebijakan lebih baik melalui teknologi digital ini. Kira-kira itu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator, silakan.